Shalom pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Bapa yang baik, sebentar kami pun akan mendengarkan renungan singkat hari ini. Biar kiranya Engkau yang persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya dari renungan hari ini kami bisa mendapatkan rema kehidupan Tuhan yang bisa kami teladani. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan renungan tentang meminta seperti Bartimeus. Kita buka Markus 10 ayat 46 sampai 52. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sebagai orang Kristen, tentunya kita tidak asing lagi dengan kisah tentang Bartimeus ini. Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta, namun karena keteguhan hatinya, Bartimeus percaya jikalau dia akan sembuh ketika dia meminta kesembuhan kepada Tuhan. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan mulus. Tapi ada saja halangan yang membuat dia mungkin saja tidak mendapatkan kesembuhan itu jika Bartimeus berhenti meminta dan berseru kepada Tuhan Yesus. Dari Bartimeus kita belajar cara berdoa dan meminta kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan hati. Yang pertama, percaya akan kuasa Tuhan, atau sering kita sebut beriman. Markus yang 10, Markus pasal 10 ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ketika Tuhan Yesus melalui jalan itu, Bartimeus langsung meminta kepada Tuhan Yesus karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan dia. Teman-teman, layaknya seorang Bartimeus, kita pun harus belajar untuk mengenal Tuhan kita. Mungkin selama ini kita mengenal Tuhan kita berkuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat yang ajaib. Namun mengapa ketika kita meminta dan berdoa kepada Tuhan, kita masih saja memiliki rasa ragu di dalam hati kita? Teman-teman, marilah kita belajar percaya seperti yang dilakukan Bartimeus. Meskipun dia belum sama sekali melihat mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus, karena dia seorang yang buta dan hanya mendengar saja tentang mujizat Tuhan, tetapi karena dia percaya, Tuhan mau mengabulkan apa yang dia minta kepada Tuhan. Yang kedua, tetap berseru dan percaya walaupun banyak halangan. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun banyak godaan atau gangguan yang datang, tetapi Bartimeus tetap berseru dan percaya kepada Tuhan. Teman-teman, ketika banyak intimidasi yang datang dan godaan yang mengganggu iman kita harus belajar untuk terus berseru kepada Tuhan. Jangan menjadi ragu dan kecewa dengan Tuhan, karena itu bukan pilihan kita. Pilihan kita satu-satunya hanya percaya kepadanya.
Karena sebagai manusia, kita tidak berhak untuk kecewa kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya bahwa yang Tuhan lakukan adalah hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan buah dari keteguhan hati seorang Bartimeus adalah pengabulan doa dari Tuhan. Markus 10 ayatnya yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Teman-teman, kita belajar banyak hal dari iman seorang Bartimeus yang terus berdoa dan minta kepada Tuhan. Walaupun banyak halangan dan tantangan yang harus dia terima, tapi ketika dia tetap memilih untuk percaya dan tidak meninggalkan Tuhan, dia mendapat pengabulan dari doanya. Marilah teman-teman, kita terus merenungkan hal ini, agar kita bisa lebih teguh untuk percaya kepada Tuhan, agar kita tidak kecewa kepada Tuhan dalam pengabulan doa kita. Sekian renungan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Terima kasih hati kami terberkati oleh renungan hari ini, biar kiranya Engkau yang beri kami kekuatan untuk bisa menghidupi renungan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas kembali teman-teman, jangan lupa untuk memulai segala sesuatu dengan berdoa. Tuhan Yesus memberkati.